Kenalin, di sini aku Ninda Feranggita Pradani dan temanku Aulia Afifah akan mempresentasikan tentang hygiene sanitasi terutama pada penjamah makanan dan peralatan makan. Di sini teman-teman mungkin udah pada nggak asing sama COVID-19. Nah, coronavirus disease ini berasal dari virus corona. Sebelumnya, virus corona itu sudah pernah ditemukan dan menyebabkan penyakit seperti flu atau penyakit lain yang lebih parah. Tahun 2019 kemarin, itu ditemukan lagi novel coronavirus yang kemudian kita sebut sebagai virus COVID-19 ini. Penyakit ini menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia hingga akhirnya ditetapkan berstatus sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Dalam industri makanan, menjaga kesehatan para pekerjanya menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga kepercayaan dari para konsumen dan menjaga kesehatan. Terkait penyebaran COVID-19, sebenarnya apakah penyakit ini menyebar melalui makanan? Sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa virus corona dapat menyebar melalui makanan. Jalur penyebaran utama adalah melalui kontak langsung dengan tetesan atau droplet pernapasan yang dihasilkan ketika orang terinfeksi batuk atau bersin. Karena penyebarannya melalui droplet, seseorang berisiko untuk terinfeksi ketika menyentuh permukaan, benda atau tangan yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Misalnya seperti saat menyentuh knop pintu, atau berjabat tangan, kemudian menyentuh mulut mereka. Oleh sebab itu, industri makanan wajib menerapkan praktik higienitas untuk meminimalisir risiko kontaminasi virus pada permukaan makanan maupun pada kemasan makanan. Sebenarnya apa itu hygiene sanitasi? Hygiene sanitasi merupakan upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, penjamah makanan atau orang yang menangani makanan, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. Kenapa praktik hygiene sanitasi ini perlu dilakukan? Selain untuk mencegah penyebaran virus corona, praktik hygiene sanitasi juga diperlukan untuk mencegah adanya foodborne disease atau suatu permasalahan kesehatan yang timbul akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Foodborne disease ini bisa menyebabkan penyakit pencernaan, seperti misalnya diare, mual, dan muntah. Sebenarnya dari mana saja sih kontaminasi di makanan itu bisa muncul? Ada dari bahan makanan itu sendiri, ada dari penjamah makanan, ada dari tempat pengolahan makanan, maupun dari peralatan makanan. Hari ini kita akan fokus pada dua hal, yaitu untuk mencegah kontaminasi makanan dari penjamah makanan dan kontaminasi dari peralatan makan. Yang pertama kita bahas tentang penjamah makanan. Bagaimana penjamah makanan dapat menyebabkan kontaminasi pada makanan? Melalui tangan, berbagai cemaran dapat mengontaminasi makanan. Seperti misalnya pada gambar ini dijelaskan bahwa saliva atau lendir atau kemudian droplets dari saluran pernafasan itu bisa menyebar melalui batuk atau bersin. Kemudian dari mata dan telinga yang terinfeksi maupun dari mikrobia kulit. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tangan yang terkontaminasi di feses. Semua cemaran tersebut melalui tangan berpotensi berkontak langsung dengan makanan yang diproduksi, dikonsumsi, hingga akhirnya menyebabkan penyakit. Oleh karenanya, penting bagi penjamah makanan untuk tetap memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular. Yang kedua, semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan makanan, misalnya dengan menggunakan sendok, garpu, maupun penjepit makanan. Juga bisa menggunakan sarung tangan sekali pakai. Yang ketiga, penjamah makanan wajib untuk melindungi pencemaran terhadap makanan melalui penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Selain ketiga hal tersebut, terdapat beberapa perilaku penjamah makanan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak merokok, tidak makan dan tidak mengunyah, tidak menggunakan peralatan yang bukan untuk keperluannya, misalnya seperti telepon genggam, karena telepon genggam juga menyimpan banyak kuman yang kemudian bisa mengontaminasi makanan, atau bisa juga telepon genggamnya nanti jatuh ke makanan. Nah, itu lebih bahaya lagi tuh. Nah, yang keempat, selalu mencuci tangan, memakai pakaian kerja yang bersih. Yang keenam, selalu menutup mulut ketika batuk atau bersin. Kita lihat di sini ada koki kecil. Koki kecil ini mau masak. Kira-kira bagaimana penampilannya? Apakah penampilan koki kecil ini sudah sesuai? Kita bisa lihat bahwa koki kecil ini sudah menggunakan pelindung kepala, juga celemek atau apron. Selain dua pakaian tersebut, kira-kira pakaian apa lagi yang harusnya dipakai oleh koki kecil ini? Ada sarung tangan, masker,
dan juga alas kaki yang tertutup. Kemudian, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penjamah makanan harus selalu mencuci tangan. Sebenarnya selalu ini kapan saja sih? Yang pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan, setelah dari toilet atau kamar mandi, ketika tangan kotor, atau setelah mengerjakan pekerjaan lain. Perlu diingat bahwa meskipun penjamah makanan menggunakan sarung tangan sekali pakai, kebersihan tangan mereka tetap penting untuk dijaga. Oleh sebab itu, praktik mencuci tangan tetap harus sering dilakukan. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Mencuci tangan bisa menggunakan cairan hand sanitizer atau cairan berbasis alkohol, maupun menggunakan sabun dan air yang mengalir. Hand sanitizer terutama bisa digunakan ketika tangan tidak terlihat kotor. Cara ini jauh lebih praktis, sedangkan baiknya kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika tangan kita tampak kotor. Mari kita simak langkah-langkahnya. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Selanjutnya, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, jari-jari dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Setelah itu, jangan lupa dibilas ya. Pastikan tidak ada sabun yang tersisa. Kemudian, keringkan tangan menggunakan tisu. Setelah itu, tutup keran menggunakan tisu tadi. Agar tangan yang sudah bersih tidak terkontaminasi ulang, menutup keran tidak langsung dengan tangan. Misalnya bisa menggunakan siku maupun tisu sekali pakai. Selain kebersihan tangan, penting juga untuk menjaga kebersihan kuku, karena kuman-kuman juga bisa bersembunyi di sela-sela kuku. Untuk itu, pastikan kuku tetap bersih dan tidak panjang ya. Sekian tentang hygiene penjamah makanan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya terkait hygiene dari peralatan makan. Selain higien sanitasi bahan makanan, yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan makanan yaitu higien sanitasi peralatan. Tujuan dari higien sanitasi peralatan yang pertama yaitu untuk mencegah kontaminasi silang pada makanan. Yang kedua, untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan dari material peralatan. Yang ketiga, untuk memperpanjang masa penggunaan alat. Yang terakhir yaitu untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja. Yang perlu diperhatikan dalam peralatan masak, yang pertama itu alat yang digunakan mudah dibersihkan, kemudian tidak rusak atau tidak penyok, dan alat yang digunakan itu aman. Kemudian tidak boleh menggunakan alat yang difungsikan sekali pakai secara berulang. Adapun cara pencucian peralatan, yang pertama itu dibersihkan menggunakan sabun atau deterjen dengan air panas atau air dingin sampai bersih, kemudian melakukan desinfeksi menggunakan air panas suhu minimal 80-100 derajat Celcius selama 2 menit. Yang ketiga itu meniriskan alat masak tersebut sampai kering dengan bantuan sinar matahari atau lap pengering. Lap pengering di sini tidak boleh meninggalkan noda atau meninggalkan serat pada alat masak yang telah dibersihkan. Kemudian tempat pencucian alat dan bahan makanan, syaratnya yang pertama itu tersedia fasilitas pencucian. Di sini sebaiknya fasilitas pencucian antara bahan makanan dengan peralatan itu terpisah, kemudian dibersihkan menggunakan bahan pembersih seperti sabun atau deterjen. Yang ketiga itu bahan makanan yang tidak dimasak atau bahan makanan yang dimakan mentah itu dicelupkan dalam air mendidih suhu 80-100 derajat Celcius selama 1-5 detik dan kemudian dilakukan penyimpanan alat di tempat yang terlindungi. Bagaimana alat tersebut disimpan? Alat tersebut disimpan dalam keadaan kering dan bersih, kemudian ditempatkan pada ruangan yang tidak lembab, kemudian ruangan tersebut terlindungi dari sumber kontaminan ataupun binatang. Sebelum alat tersebut dipakai, sebaiknya alat tersebut dibilas menggunakan air bersih, kemudian tidak menggunakan kembali alat yang difungsikan sekali pakai, kemudian barang-barang yang tidak diperlukan dalam kegiatan pemasakan itu disimpan dalam tempat yang seharusnya. Nah, ini referensi yang kami gunakan.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.